Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita ikut-ikutan bahas yang sedang viral ya, yaitu tentang Leslar, Lesti Bilar. Terjadi dua arus pendapat yang berbeda, yang satu mendukung, yang satunya lagi menyesalkan atau ya menjadi gak respect sama yang diputuskan Leslar. Ya, Leslar memutuskan kemarin kan kasusnya KDRT sudah dibawa ke kepolisian, sudah dilaporkan ke kepolisian, tapi ternyata Lesti mencabut laporannya, sehingga endingnya kasus KDRT tidak diteruskan. Ya. Banyak yang terbelah, ada yang setuju dengan tindakan Lesti, tapi banyak pula yang tidak setuju. Bahkan di rekan-rekan selebritis pun banyak yang terbelah. Ada yang tadinya sangat respect terhadap Lesti disebut pemberani, Lesti disebut pantas menjadi duta KDRT. Tapi dengan adanya pencabutan laporan, mereka berbalik menyayangkan, unfollow, nggak respect lagi kepada Lesti. Ya itulah. Tapi yang mendukung banyak juga, mereka tetap cinta Lesti. Apa yang diputuskan oleh Lesti mereka support, karena memaafkan dan memilih mempertahankan keluarga itu hal yang baik. Nah, di sini jadi kontradiksi ya. Yang satu kepingin proses hukum dilanjutkan karena KDRT ini merupakan masalah yang tidak boleh terjadi di suatu rumah tangga, KDRT. Dan yang satu ya sudahlah, Lesti kan sudah memaafkan. Ya, kubu yang tidak setuju dengan keputusan Lesti, ya Lesti berarti mendukung KDRT karena mencabut, karena tidak memberi efek jera kepada pelaku KDRT. Tapi yang setuju dengan keputusan Lesti, ya bagus dong. Dia mempertahankan rumah tangga, dia kepingin memberi kesempatan kedua kepada suaminya supaya besok-besok jangan KDRT lagi. Menurut kamu bagaimana? Kamu pilih yang mana? Nah, saya pikir ini juga menjadi suatu hal yang mengherankan, tapi sebenarnya tidak ingin mengatakan mengherankan. Artinya orang yang memaafkan, memberi maaf, tapi malah salah. Kemudian orang yang ingin mempertahankan rumah tangga malah tidak baik di mata mereka. Jadi bagaimana ini dilema? Kalau Lesti misalnya menuruti mereka, ayo hukum suamimu, ayo biar jerah, biar bagaimana, tapi dia akan menanggung akibatnya, ya kehilangan suami. Kemudian bagaimana kalau anaknya bertanya dan tidak serta-merta dia
bisa menanggung akibatnya ketika dia juga masih mencintai suami. Ini ya, ada suatu fenomena yang membagongkan juga. Orang yang memaafkan tapi dikatakan tidak baik, tidak jelas. Kemudian orang yang ingin mempertahankan rumah tangga itu tidak baik. Ya gimana? Kalau saya secara pribadi, saya dukung Lesti. Dia ingin memberikan kesempatan yang kedua. Terus dia yang merasakan dia ingin memperbaiki rumah tangganya. Dan karena dia memaafkan, dia mencabut laporan, berarti dia mempunyai keyakinan suaminya bisa berubah. Apa orang yang tidak berubah itu orang yang sudah melakukan suatu kesalahan tidak bisa berubah. Nah ini saya dukung keberanian Lesti. Ini Lesti sangat berani. Dia ketika kena KDRT yang sudah berulang-ulang, dia langsung lapor polisi. Oke, itu hak dia. Lapor polisi untuk apa? Untuk memberikan efek jerah kepada suami. Kalau tidak dilaporin, dia diam-diam aja, nyimpen, mendem kekerasan itu, dia mana kuat. Dan itu akan terus berlanjut, kekerasan-kekerasan itu kalau dia diam saja. Tapi keberanian Lesti dan keluarganya melapor, ini saya apresiasi, sangat bagus sekali. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi kekerasan. Dan ketika suaminya sudah meminta maaf, sudah menyadari kesalahannya, maka dia mungkin memiliki pertimbangan-pertimbangan, cobalah diberi kesempatan lagi. Tetapi netizen atau orang-orang di luar heboh, orang sudah menjadi tersangka tinggal masukin aja. Kalau barang bukti sudah ada, memang kemungkinan besar pelaku KDRT tersebut akan mendapatkan hukuman. Di sini kalau orang sudah minta maaf, tidak akan melakukan lagi, dan dia sudah diketahui oleh banyak orang, dan kalau dia nanti melakukan lagi, ya berarti memang gawan bayi, artinya tidak bisa diperbaiki. Oke lah, selesai. Dan kita mendoakan mudah-mudahan yang diambil itu keputusan yang terbaik. Kita support. Mereka adalah masih muda, masih labil, tetapi sebenarnya ini pasangan yang kadang-kadang menjadi contoh generasi muda. Tetapi adanya peristiwa ini, maka kita tersadarkan bahwa manusia tetap manusia yang ada kekurangannya, ada kesalahannya. Yang Maha Kuasa menunjukkan bahwa apapun bisa saja melakukan kesalahan, dan kita tidak diperkenankan memuja, mengidolakan sesuatu secara berlebihan. Jadi mereka tetap sebagai manusia yang memiliki kesalahan. Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Kita doakan Lesti dan Bilar menapaki hidup baru, menyongsong hidup baru. Saya di sini sebenarnya memang respect beda ya dengan artis-artis lain yang berusaha membela diri mati-matian sehingga bukalah aib semuanya. Dia seperti mengkuliti kehidupan rumah tangganya, tapi Lesti tidak pernah. Lesti diam saja. Yang memblow up itu media. Ketika Lesti di rumah sakit, itu Lesti juga nggak ngomong apa-apa. Ketika wajah Lesti terpapang di mana-mana, memar dan sebagainya, itu juga bukan kemauan Lesti.
yang memblow up semuanya itu kan media. Ketika orang pada baper kepada mereka, kepada ini, kemudian menjadi benci, menjadi nggak respect, salah mereka sendiri. Pasti mempunyai hak prerogatif untuk menentukan kehidupannya. Nah kalau dia memberi contoh misalnya suaminya hanya ditahan 5 tahun di penjara, kemudian dia juga ikut sengsara karena memikirkan nasib suaminya karena dia memang masih cinta. Kalau orang masih cinta, dia sakit. Jadi hidup ini adalah pilihan. Ketika kita sering melihat artis yang baru beberapa bulan saja kesandung masalah kemudian cerai, padahal tadinya kayaknya sangat cinta. Nah, ini kan juga pilihan mereka, seperti Roro Fitria yang baru melahirkan kemudian gugat cerai. Itu pilihan dia dan ya hak dia. Tetapi bagaimanapun keluarga yang utuh berusaha mempertahankan sesuatu yang hampir lepas dan itu di jalan yang diridai Allah, saya pikir perlu disupport karena nggak gampang mempertahankan eksistensi rumah tangga itu. Jadi mempertahankan rumah tangga itu tidak mudah dan kita akan tergoda suatu hal yang remeh-temeh. Dulu waktu saya menikah pertama di malam kedua itu marahan loh sama istri itu hampir semalaman, coba nggak tidur, kepingin, pokoknya marah banget. Perkaranya hanya sepele, perkaranya itu seolah-olah saya diabaikan dan istri saya lebih mementingkan menemui tamu-tamu ataupun keluarganya daripada saya. Ini menurut saya, artinya dalam pikiran saya seperti itu. Nah, itu hampir saja ya kayak di sini tuh mau meledak. Gemes banget. Saya juga ngomong, padahal ngomongnya itu mungkin juga nyakitin istri saya. Ini mungkin KDRT verbal ya, ngomongnya nggak enak dan sebagainya. Saya itu sampai berpikir kenapa saya semarah ini, apa sih masalahnya, dan itu menurut pikiran saya sendiri, bahwa kesimpulan saya sendiri bahwa istri saya mengabaikan saya. Egonya tinggi banget. Nah setelah saya karena saya wudhu masih, saya sholat masih enggak hilang, maka saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, dinginkanlah hati saya, lunakkanlah hati saya untuk memaafkan istri saya. Ketika saya tuh udah oke, saya nyaman, saya perlu istri saya, kemudian istri saya juga nangis dan minta maaf kalau ada kesalahan, saya malah lebih minta maaf lagi karena saya sudah salah persepsi. Nah, udah selesai, heranya itu kayak masalah yang segunung itu sudah langsung luntur. Itulah kalau kita cepat-cepat menyadari apa yang kita lakukan belum tentu yang kita pikirkan itu yang terjadi. Misalnya benar-benar saya meremehkan saya, maka nggak sama sekali kita terbawa. Ini karena kita juga baru mengenal, menikah itu cepat, tidak mengenal satu sama lain. Nah, banyak sekali klik-klik dan itu masih di tahun-tahun selama 3 tahun. Masalah yang kecil-kecil itu muncul terus sampai kadang saya heran, bukan masalah yang selingkuh atau apa, tapi masalah kecil-kecil itu muncul terus dan banyak sekali hal yang menjadikan kita bertengkar. Tetapi alhamdulillah semuanya bisa terelak.
Nah, itulah yang harus kita support. Kalau Lesti memang kepingin mempertahankan keluarganya, mempertahankan rumah tangganya, ya bagus menurut saya. Kalau dibilang mendukung KDRT, ya salah besar dong. Wong dia sendiri menjadi korban KDRT kok. Ini bagaimana sih? Apalagi Pak Aris siapa tuh yang dari Komisi Perlindungan Anak itu mengatakan dia eksploitasi anak, alasannya anak. Ya alasannya boleh dong karena dia punya anak, anaknya supaya tetap dengan bapaknya. Masa pikir sampai di sini dulu. Ibu saya tuh panggil-panggil, ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.